Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Semoga Anda dan keluarga dimanapun Anda berada sehat-sehat semua, baik-baik saja dengan saya Bung Ropan. Dan tiba saatnya kita akan berbicara membahas tentang persiapan tim U22 kita yang sekarang berada di Kamboja untuk melakoni pertandingan sepak bola di cabang olahraga sepak bola di SEA Games 2023. Dan nantinya pada esok hari atau Kamis kita akan bertarung menghadapi Myanmar. Ini laga kedua bagi pasukan Indra Safri setelah kita memenangkan laga pertama, laga pembuka di grup A dengan mengalahkan Filipina 3-0. Kemenangan yang baik, itu langkah awal yang bagus ya. Walaupun memang masih harus ada evaluasi, masih ada kekurangan-kekurangan bagi tim kita, tapi harus disyukuri bahwa kita bisa menang telak tanpa kebobolan gawang dari Hernando Ari. Nah, sekarang menghadapi Myanmar. Ini pertandingan yang harus kita menangkan karena dengan 3 poin tambahan kita bisa mengambil alih puncak klasmen sementara di grup A. Saat ini diduduki oleh tuan rumah Kamboja. Setelah Kamboja memainkan 2 laga, menang sekali lawan Timur Leste dengan 4-0, tapi kemudian kemarin mereka di luar dugaan gagal meraih poin penuh di saat menghadapi Filipina, tim yang kita kalahkan di laga pertama. Nah, Filipina akhirnya mampu menahan imbang tuan rumah dengan 1-1. Hasil ini secara tidak langsung ini memberikan dampak bagi tim nasional kita, bagi Marcelino Ferdinand kawan-kawan, karena dengan ketahan Kamboja cuma 4 poin dalam 2 pertandingan. Nah, kita kalau menang melawan Myanmar pada Kamis nanti itu akan 6 poin dan memimpin klasmen. Dan kalau bicara soal peluang menang, saya juga meyakini bahwa kita akan menang melawan Myanmar. Dan itu juga sudah diakui oleh pelatih Myanmar juga. Michael Beiner di sini mengatakan bahwa level Indonesia memang di atas mereka. Dan dia tahu tentang kapasitas permainan tim nasional Indonesia. Dia sudah menyaksikan beberapa kali ya, termasuk di SEA Games yang lalu di Vietnam. Dan dalam pertandingan pertama melawan Filipina juga dia ikut menyaksikan. Dan dia juga paling kenal setidaknya dengan sepak bola Indonesia karena waktu tahun 2011 kalau nggak salah ya, ada Liga Prima atau Liga Primer. Saat itu dia pernah sebulan 2 bulan berada di Makassar ya bersama dengan PSM Makassar dan sebelum dia ke Medan. Ya, jadi dia tahu tentang sepak bola Indonesia. Ya, banyak pemain-pemain bagus kata Fredin Beiner di sini ya. Dan kita harus bisa memanfaatkan laga ini. Dengan kemenangan melawan Myanmar, itu sudah 99% kita lolos ke babak semifinal. Tinggal tergantung siapa lawan kita, entah Vietnam, entah Thailand, entah Malaysia, itu urusan nanti. Tapi setidaknya kita sudah bisa lolos ke semifinal. Makanya kita harus bisa mendulang 3 poin menghadapi Myanmar ini. Setelah itu kita akan ketemu dengan Timur Leste, ya pasti kita menang karena Timur Leste sudah 2 kali kalah. Nah, Myanmar ini agak kurang begitu bagus dalam prepare mereka, persiapan mereka waktu untuk menghadapi Indonesia karena mereka terhitung baru kemarin tuh menang 1-0 melawan Timur Leste dan sekarang sudah bermain lagi. Nah, kita diuntungkan, recovery kita bagus. Ya, jadi kita punya waktu. Kita akan bertanding pada 29 April yang lalu. Dan berarti ada 3 hari kita bisa istirahat, pemain-pemain bisa bugar, dan nantinya akan bertarung dengan Myanmar yang saya bilang tadi, itu mereka seakan-akan tidak diuntungkan dengan jadwal pertandingan. Ya mau tidak mau, ya mereka harus bisa menghadapi ini. Apalagi mereka menghadapi tim yang kuat seperti Indonesia yang ada di grup A yang difavoritkan, diunggulkan untuk bisa menjadi juara grup. Nah, setelah Myanmar kan kita nantinya Timur Leste, saya bilang tadi, yang kita bisa menang sebelum pertandingan terakhir menghadapi tuan rumah Kamboja. Kita juga tidak harus kalah melawan Kamboja. Kalau melihat lawan Filipina aja mereka susah payah dan hanya bermain imbang, ya saya pikir di atas kertas kita bisa mengatasi. Nah, kalau kita bisa menang 4 kali kan bagus, 12 poin menjadi juara grup. Tinggal kita berhitung di semifinal. Siapapun lawan kita, kita harus berani untuk bisa menghadapi itu sesuai dengan amanat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengatakan ya kita punya nyali yang harus bagus, harus jadi seorang pemberani di lapangan, tidak boleh memilih lawan siapapun, itu kita harus hadapi ya dengan semangat juang yang tinggi karena target dari Indonesia ini walaupun ini misi yang sulit, misi yang sangat berat, tapi kita harus bisa menembus ke final, itu target ya, termasuk dari Indra Safri sebagai
arsitek, pelatih kepala yang mencanangkan bahwa saatnya mesti ke final lagi. Indra Safri pernah membawa tim Indonesia itu di 2019 ketika di Manila, ya di SEA Games Filipina, itu lolos sampai ke final. Tapi kemudian kalah dengan 3 gol lawan Vietnam. Jadi grup juga kita kalah, lawan Vietnam kembali kita kalah di final. Sehingga ada rasa penasaran mungkin bagi Indra Safri untuk bisa melakukan yang terbaik ketika ia ditunjuk untuk bisa menjadi pelatih tim U22 di SEA Games Kamboja saat ini. Nah, apa yang harus dihadapi? Ya, dihadapi dengan maksud saya starting 11 yang akan ditampilkan oleh Indra Safri ini ya di pertandingan melawan Myanmar. Menurut saya dia tidak perlu lagi merubah the winning team itu. Walaupun mungkin ada 1-2 pemain yang bisa dia rotasi, tapi saya pikir kasih kesempatan lagi dengan mereka yang bermain di 45 menit babak pertama, ya. Dan walaupun gol Marcelino itu terjadi di penghujung babak pertama, namun Indra Safri harus Fernando Are misalnya di bawah Mistar, ya pasti akan dimainkan. Kemudian ada 4 back, ya itu pasti akan dipertahankan juga. Dan saya meyakini bahwa mereka harus ada di lapangan menghadapi Myanmar. Ya, Rio Fahmi di kanan, Pratama Arhan di kiri, kemudian 2 back tengah, ya kapten ke-11 Rizky Ridho, juga ada Afriana Dewangga. Ini kan sudah satu kesatuan yang sangat kuat bagi tim U22 kita. Nah, di tengah juga tidak boleh ada perubahan menurut saya. Kalau soal perubahan dari Indra Safri silakan, karena dia sebagai pelatih dia lebih tahu dalam persiapan. Tapi menurut saya itu 3 pemain ini yang harus bertahan. Beckham Putra, Ananda Raihan Alif, dan siapa lagi kalau bukan gelandang serang kita yang bagus, Marcelino Ferdinand. Jika ini bagus, kalau bermain di tengah, kita pasti akan lebih menguasai. Ya di tengah kita akan mendominasi di sektor tengah ini melawan Myanmar. Kemudian di depan ini 1 slot atau bahkan 2 slot akan diambil oleh Witan Sulaiman dan juga dengan striker Ramadan Sananta. Nah, tinggal satu lagi, apakah James Kelly Schroyer yang ketika melawan Filipina dimainkan lebih awal sebelum dia diganti, Irfan Jauhari apakah akan masuk? Ini yang juga mencetak gol kedua kita saat menghadapi Filipina. Itu kita akan tunggu. Bisa aja kalau Indra Safri memang menginginkan Irfan Jauhari masuk lebih dulu, oke. Sehingga kita punya kekuatan di depan dengan Witan, ada Sananta, ada Irfan Jauhari, kan ini bagus. Ya, itu satu hal yang sangat wajar bagi Indra Safri untuk bisa menambah kekuatan di garis depan. Dan saya tetap meyakini bahwa Marcelino Ferdinand bukan tidak mungkin akan mencetak gol lagi. Karena cara bermain dia yang sangat baik, ya, visi bermain bola ya. Artinya reading the game dari seorang Marcelino ini yang patut diberikan acungan jempol. Tinggal sekarang bagaimana di lini depan ini, terutama Ramadan Sananta sebagai striker, dia pemain yang mencetak banyak gol bersama dengan PSM Makassar saat membawa PSM juga menjadi juara di Liga 1 BRI. Ya, satu-satunya pemain lokal, pemain Indonesia yang bisa bersaing di daftar pencetak gol di 10 besar karena dia mencetak 11 gol dan 2 assist di Liga. Nah, ketika dia begitu moncer di Liga, nah ini harus dia lakukan juga, dia buktikan di tim nasional ketika dia dipanggil oleh Indra Safri. Memang belum bisa membuat gol ketika melawan Filipina, tapi inilah saatnya bagi Ramadan Sananta untuk bisa mencetak gol, ya, karena dia pemain nomor 9 yang memang tugasnya adalah menaklukkan gawang lawan. Tinggal sekarang bagaimana Witan Sulaiman atau kalau Irfan main atau terserah dengan James Kelly Schroyer juga akan main, bisa memberikan umpan-umpan terukur, ya, asis-asis manis terhadap Ramadan Sananta. Tapi kalau dia memang mendapatkan penjagaan super ketat dari pemain-pemain belakang Myanmar, ya pasti solusinya akan datang dari lini kedua. Ya, walaupun saya bilang di sana masih ada Witan yang berpotensi bisa mencetak gol, Witan Sulaiman, tetapi Marcelino pasti akan selalu menjadi yang pemain yang berbahaya dan mungkin wajar kalau dia diawasi pergerakan dia, tetapi karena permainan dia yang baik, ya ketenangan dia, itu saya bilang tadi kan, reading the game-nya bagus sekali. Umpan-umpan juga Marcelino sangat baik, tapi dia punya tendangan yang bagus di kedua kakinya, dan ini yang menjadi aset penting untuk keping yang berharga sekali bagi tim nasional kita U22 di SEA Games. Makanya saya meyakini bukan tidak mungkin lagi dia bisa mencetak gol jika ada penalti, ya. Kemarin juga lawan ada Filipina, kita kan ada penalti, tapi sayang Kapten Rizky Ridho yang bertugas gagal mengeksekusi penalti dengan baik dan terbaca oleh penjaga gawang Filipina. Nah, untuk
kali ini kalau seandainya wasit juga memberikan hadiah penalti buat kita, ya, siapa yang akan mengambil? Saya lebih cenderung ke Marcelino Ferdinand. Dialah yang paling pantas ya, karena ketika melawan Filipina juga saat edisi yang lalu bersama dengan Sintayong di SEA Games Vietnam menang 4-0 dan gol terakhir dibuat oleh Marcelino. Sudah titik putih juga dari penalti dan dia berhasil dengan baik. Nah, sekarang bisa aja Marcelino bisa ditugaskan untuk bisa mencetak gol dari titik putih. Sebenarnya ada beberapa pemain juga bagus ya. Bisa dicoba. Pratama Arhan juga masih bisa melakukan itu, Ramadan Sananta, Witan Sulaiman yang bisa mengeksekusi penalti juga. Tapi saya merasa bahwa kalau untuk kesempatan pertama, kasihlah ke Marcelino Ferdinand. Jadi buat pemain-pemain kita, ya, tetap semangat, ya, fokus dalam pertandingan. Boleh orang mengunggulkan kita, tapi tidak boleh menganggap enteng lawan, karena lawan juga ingin mengalahkan kita. Makanya 100% fokus di lapangan, tetap disiplin. Kemudian bagaimana kita membuild up serangan dengan sangat baik. Ya, kita juga harus bisa melihat ini. Semua pemain harus kompak di lapangan dan tidak menyia-nyiakan setiap peluang, setiap kesempatan yang terbuka di depan gawang lawan, ya, tidak boleh disia-siakan. Ini harus selalu bisa menjadikan gol. Dan saya meyakini itu, bahwa kalau ditanya siapa yang akan membuat gol, ya tadi yang saya sebut. Kalau nggak Sananta, ya Ferdinand, Marcelino Ferdinand. Witan Sulaiman juga punya kesempatan untuk bisa mencetak gol. Makanya kita akan tunggu berapa gol yang akan bersarang di gawang Myanmar. Ya, saya rasa bisa di atas 1 gol. Kita bisa menang melawan Myanmar. Tergantung bagaimana anak-anak di lapangan dengan semangatnya, ya, dengan tekad yang luar biasa untuk bisa mengakhiri pertandingan melawan Myanmar dengan 3 poin. Karena itu kan yang diinginkan. Ya, doa dari masyarakat Indonesia juga pasti akan bersama dengan Marcelino Ferdinand kawan-kawan dan bermainlah sebaik mungkin untuk bisa membanggakan masyarakat Indonesia, para netizen, para pencinta sepak bola yang fanatik dengan tim nasional ini, termasuk dengan pelatih Indra Shafri, dan bahkan STY juga pasti akan ikut memantau, melihat perkembangan tim U22 ini di SEA Games, karena ada banyak pemain, saya pikir di sini mungkin 70-80% pemain dari sini yang akan diambil dia, ketika ia ditunjuk untuk bisa menangani tim U23, yang sudah disepakati bersama dengan Ketua Umum Erick Thohir, karena STY yang akan memimpin skuad U23 dan tim senior. Makanya pasti STY akan menyaksikan ini untuk duel, karena dia akan melihat siapa-siapa yang akan dia ambil di skuad U23 kita. Oke, selamat berjuang buat tim U22. Semoga Anda bisa mendapatkan hasil terbaik dan menang melawan Myanmar. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.